Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya di minggu kedua di bulan September ini? Berjumpa lagi di ibadah online GBI Gatson Hotel Grand Suri. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik semuanya, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Di hari yang baru, di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh berkesempatan kembali beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersyukur, kami percaya Engkau Allah yang baik bagi kami ya Tuhan. Biar pengurapan Roh Kudus turun atas kami, memberikan hikmat, memberikan pengertian Tuhan, pewahyuan bagi kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, sabda firman-Mu Tuhan, firman tersebut tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh tampil sebagai orang-orang yang pemenang Tuhan, lebih daripada pemenang, karena Engkau yang memberikan bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita buka firman Tuhan, saya akan sedikit informasikan bahwa saat rekaman ini direkam Bapak Ibu sekalian, tanggal 10 September, hari Kamis tanggal 10 September. Tadi sebelum kemari, saya coba buka Google update Corona pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini juga mencapai rekor di Indonesia Corona yang terinfeksi 3.861. Setelah tanggal 3 September kisaran 3.600 itu rekor, sekarang kembali memuncak di 3.861 orang yang terinfeksi. Sehingga total per tanggal 10 ini ada 207.203 orang yang sudah terinfeksi corona total Indonesia. Cukup banyak. Untuk Jakarta sendiri, hari ini tanggal 10 di mana rekaman ini diambil, hari ini ada 1.274 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ini juga rekor juga bagi Jakarta. Kemudian di Tangsel secara total dari bulan Maret ada 827 orang yang positif COVID-19 dan dinyatakan sembuh 673 orang. Yang masih dirawat sampai tanggal 10 ini ada 105 orang dan dinyatakan meninggal 49 orang yang ada di Tangerang Selatan. Ini data yang tercatat di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mungkin ada juga yang tidak tercatat, yang isolasi mandiri, yang tidak melaporkan kasusnya. Mungkin juga ada. Sehingga kalau itu ada, tentu akan bertambah lebih banyak lagi orang yang suspek COVID-19. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, untuk apa data ini dibuka, saya nyatakan, saya sampaikan di ibadah online, di ibadah kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa di tengah pandemi ini, kesehatan kita, cara menjaga kesehatan kita, itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi, selain ilmu pengetahuan, kita perlu namanya berhikmat. Sehingga apa? Selain kita belajar ilmu pengetahuan tentang COVID-19, kita perlu hikmat dari Tuhan. Memakai masker itu namanya berhikmat.
Menjaga jarak itu namanya berhikmat. Tidak mengunjungi tempat keramaian itu namanya berhikmat. Kalau minum vitamin itu namanya pengetahuan kesehatan. Minum obat itu namanya pengetahuan secara kesehatan. Jadi kita perlu ilmu pengetahuan, tapi kita juga perlu untuk berhikmat, terutama di masa pandemi seperti ini. Beberapa waktu lalu, 10 hari yang lalu, saya mendengar langsung dari orang yang bercerita kepada saya. Ada suatu keluarga, opa udah cukup sepuh, tidak pernah keluar, jaga jarak, jaga makanan, jaga kesehatan. Cukup lama, dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Dilakukan terus secara ketat, secara teratur. Tidak mau dikunjungi oleh siapapun, tidak mau bertemu siapapun. Tapi tanggal 17 Agustus, anak-anaknya, satu keluarga ini mengajak opa ini untuk ketemuan. Mereka ada rumah di sekitar Serpong sini. Mereka berkumpul di tanggal 17 Agustus ini. Anak, mantu, cucu. Sesuatu yang mengasihkan, seru. Udah lama gak ketemu. Tentu mereka semua bersuka cita. Tetapi apa yang terjadi? Hanya 5 hari setelah tanggal 17 Agustus, opa ini mulai demam. Akhirnya diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Dan hanya 2 hari setelah dibawa ke rumah sakit, opa ini meninggal dunia. Kemudian kemarin saya ketemu juga orang berkata, guru les musik saya, usia 42 tahun, masih cukup muda, sakit batuk pilek, juga cuma beberapa hari, minum obat, tapi tidak ke dokter. Tapi begitu terus, beberapa hari tersebut tidak ada perubahan, akhirnya dibawa ke dokter. Bapak Ibu, hanya 2 hari juga setelah itu, guru les musik ini meninggal dunia. Sebab itu saya katakan tadi, kesehatan kita adalah ilmu pengetahuan, tapi hikmat datangnya dari Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk mempunyai hikmat dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di masa pandemi ini ataupun tidak di dalam masa pandemi. Penting sekali dan perlu sekali hikmat yang dari Tuhan. Mari kita buka dulu firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Bapak Ibu bisa buka Alkitab, Bapak Ibu sekalian, atau handphone, atau tab, atau apapun yang ada Alkitabnya, kita akan baca Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Jadi firman Tuhan dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Saat ini seluruh dunia mengalami masa yang sama, yaitu masa pandemi COVID-19. Tidak ada satupun negara yang terhindar, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami, yang bisa terhindar dari pandemi ini. Itu sudah kenyataannya. Tetapi pandemi ini kita harus percaya juga
Tuhan ngerti ada pandemi virus ini. Tuhan tahu ada pandemi ini dan Tuhan mengontrol masa-masa pandemi ini. Sehingga kalau saat-saat ini di masa pandemi ini kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, mengalami sesuatu masa yang sulit sekali, tahuilah firman Tuhan katakan, itu belum waktunya. Karena ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah, saya katakan belum waktunya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami sakit, sulit, sakit, susah. Mungkin secara ekonomi juga merosot. Mungkin juga secara sosial, nggak bergaul kemana-mana, nggak ngobrol di mana-mana, nggak pergi kemana-mana. Menyulitkan bagi Bapak Ibu sekalian. Tahuilah, kalau itu boleh terjadi, itu artinya belum waktunya Tuhan memberikan keindahan kepada kita. Ayat 11 bawah katakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita ini tidak bisa menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal kita ciptakan sampai nanti kita dipanggil ke Bapa, ke rumah Bapa di surga. Kita tidak bisa ngerti pekerjaan Tuhan itu. Kalau kita mau pergi ke Bandung, sekarang dengan mudah kita tinggal lihat map kalau kita tidak tahu jalan. Kalau kita mau pergi ke Surabaya, dengan mudah kita bisa pergi karena ada map. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, kemana yang tidak pernah kita pergi, bisa dengan mudah. Bapak Ibu, perjalanan kita dari awal sampai akhir, kita tidak bisa menyelaminya. Kita tidak bisa mengerti, karena maps-nya yang tahu hanya Tuhan. Yang tahu hanya pencipta kita. Sebab itu, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati, setiap hari itu perlu tuntunan Tuhan dalam bentuk hikmat. Setiap hari kita harus minta, Tuhan, biarlah hikmat daripada Engkau menyertai aku. Baik Bapak Ibu pekerja di luar, baik Bapak Ibu yang berdagang, baik Bapak Ibu yang berusaha, semua perlu hikmat. Orang yang bekerja di kantor perlu hikmat dalam menghadapi atasan. Kalau Bapak Ibu atasan, perlu hikmat dalam menghadapi bawahan. Bapak Ibu yang mengambil keputusan, perlu hikmat ini dari Tuhan, supaya keputusan yang diambil menjadi benar. Seorang suami perlu hikmat dalam menuntun, dalam memimpin keluarganya. Seorang suami perlu hikmat dalam menghadapi istrinya. Mungkin kelewat bicaranya. Seorang istri perlu hikmat dalam menghadapi suaminya yang mungkin keras kepala, mau menang sendiri. Seorang suami, seorang bapak perlu hikmat dalam menghadapi anaknya. Dan seorang anak perlu hikmat dalam menghadapi orang tuanya. Semuanya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun status sosial kita, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Sebab itu hikmat itu sangat penting. Kalau pengetahuan, kita bisa belajar. Kalau kita tidak sekolah, kita bisa cari sekarang di handphone, di Google, ataupun bertanya pada orang, dapat dengan mudah. Kita, untuk pengetahuan kita dapat mendapatkannya. Tapi kalau hikmat, hanya datang dari Tuhan. Hanya datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, di Alkitab
ada contoh yang menceritakan bahwa hikmat itu begitu penting. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Ini bercerita tentang Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 berkata, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat 5 berkata, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Salomo dalam mimpi. Ayat 6 berkata, lalu Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo katakan dia masih sangat muda dan belum berpengalaman, sudah diangkat menjadi raja. Ayat 8 berkata, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini. Ingat nih ya, kita baca, kita ingat. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10 katakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, Salomo yang masih muda, tidak berpengalaman, ngerti tentang hikmat yang dia perlukan dalam memimpin suatu kerajaan. Sehingga dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta menang terhadap musuhnya, tapi dia minta hikmat daripada Tuhan untuk memutuskan perkara yang baik, yang jahat, yang benar ataupun tidak. Satu Raja-Raja 4 ayat 9. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 berkata, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dari mimpi, minta hikmat, Tuhan berikan. Katakan bahwa memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Wow, hikmatnya. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Hemon, Kalkol, Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa kelilingnya. Ia mengubah 3000 amsal
dan nyanyiannya ada 1005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon arasen di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan tentang hikmatnya. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali. Raja yang masih sangat, yang muda, yang tidak berpengalaman, ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia meminta hikmat yang dari Tuhan. Dia minta hikmat dari Tuhan untuk memutuskan sesuatu yang baik, yang tidak baik, yang benar dan tidak benar. Dan Tuhan memberikan hikmat yang sangat besar, yang sangat luas, sehingga banyak orang datang kepada Salomo untuk menerima perkataan Salomo tentang hikmatnya. Mungkin ada yang datang dengan permasalahan, bermacam-macam permasalahan. Mungkin datang dengan banyak sakit penyakit. Apa pendapat Salomo? Apa pengertian dari Salomo? Apa hikmat dari Salomo? Banyak orang yang datang. Itulah pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya akan tunjukkan Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ini bercerita tentang Tuhan memanggil Abram. Ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan memanggil, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Kata Tuhan, akan kutunjukkan. Apakah Abram sudah tahu kemana dia pergi? Tidak. Hanya Tuhan katakan akan kutunjukkan, tapi dia tidak tahu kemana negeri itu, kemana daerah itu yang harus dia tunjuk. Kalau kita di tengah saudara-saudara kita, nyaman, enak, kemudian Tuhan panggil kita untuk pergi, meninggalkan saudara-saudara kita, meninggalkan daerah kita, meninggalkan tempat kita tinggal, kemana? Nggak tahu. Pokoknya aku akan tunjukkan. Bapak Ibu sekalian, tentu ini suatu yang kita bergumul. Mungkin bergumul dengan puasa, mungkin sampai sungguh-sungguh. Karena apa? Panggilannya tidak jelas. Tapi ayat 4 berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia merespon dengan oke, kita pergi. Kemudian diajaklah Lot, ponakannya, beserta dengan harta benda yang dia punyai, kekayaan yang dia punyai. Kemana? Nggak tahu. Yang tahu ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Wow. Bapak Ibu, ketika saya bayangkan ini, untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bayangkan, Bapak Ibu, kalau saya suruh pergi kemana nggak tahu, yang pertama kali saya pasti pikirkan adalah kota yang terdekat. Kalau saya di Serpong, kota yang terdekat dengan Serpong. Ya. Karena apa? Tuhan tidak menuntun
ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau nama suatu negeri atau nama suatu daerah. Hanya katakan, aku akan menunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau saya pasti kota yang terdekat dengan Serpong. Kalau Serpong itu ada di Tangerang Selatan, saya kalau Jakarta masih dekat, ya paling enggak saya akan pergi dulu ke Bekasi, atau saya akan pergi dulu ke Depok. Dan saya suruh pergi, mungkin saya akan pergi ke Serang dulu. Saya rasa Abram pun karena pengetahuannya, karena kepintarannya, karena kecerdasannya, pasti akan pergi di kota terdekat dari dia tempat tinggal. Dan kota yang tersebut, yang terdekat itu, dia pergi ke daerah namanya daerah Kanaan. Pergi ke daerah Kanaan karena saya percaya sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan kepintarannya, sesuai dengan apa yang dia ngerti. Itulah kota yang terdekat dengan tempat dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, setelah dia punya pengetahuan pergi ke kota yang terdekat, tentu dia harus punya hikmat bagaimana caranya dia pergi ke kota tersebut dengan Lot menyertainya. Kalau hanya pengetahuan, kalau hanya kepintaran tapi tidak ada punya hikmat, saya percaya Abram tidak akan pergi mengikuti panggilan Tuhan. Tapi karena Abram punya pengetahuan dan punya hikmat, dia pergi mengikuti panggilan Tuhan ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Itulah pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Mungkin kita orang secara pengetahuan tinggi, titel kita banyak, tapi di atas semuanya kita perlu hikmat yang dari Tuhan, sehingga kehidupan kita ada berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu semua mengerti, kita semua mengerti perlunya hikmat daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi atau kehidupan kita nanti setelah pandemi. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi ini kita tidak juga menjadi batu sandungan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Batu sandungan. Karena apa? Karena kita membawa nama Tuhan. Sebagai orang Kristen kita membawa nama Tuhan. Kesehatan seperti tadi saya katakan adalah urusan pengetahuan. Tetapi memakai masker, jaga jarak, tidak berkunjung ke tempat keramaian, selalu jaga kebersihan, itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, biarlah nama Tuhan ditinggikan karena kita punya hikmat. Saya percaya, saya pun kadang ada kejenuhan. Aduh, kita pergi kemana nih? Untuk melepas kelelahan kita. Tapi kemudian selalu saya mengurungkan, karena selalu saya ingin katakan bahwa di atas semuanya kita harus punya hikmat dalam menjaga kesehatan kita. Mungkin kalau kita sakit, kita bisa ke dokter, kita bisa minum obat, ataupun sampai bisa kita dirawat di rumah sakit. Tapi kalau kita penuh hikmat, punya hikmat, percayalah Tuhan mampu
menjaga kehidupan kita. Dan kita mempunyai hikmat dalam menangkap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seri ini akan saya lanjutkan di waktu yang akan datang. Saya akan teruskan bagaimana hikmat itu nilainya sangat tinggi. Tadi saya bercerita tentang pentingnya berhikmat. Nanti akan saya cerita tentang berharganya hikmat tersebut. Sehingga biarlah kita semua berdoa masing-masing. Tuhan memberikan hikmat bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita. Hari lepas hari, hari esok, seminggu kemudian, sebulan kemudian, ataupun tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu ya Bapa. Untuk seluruh keluarga-keluarga daripada umat-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Yang bekerja, Kau pelihara dalam pekerjaan mereka. Kau berikan hikmat, Kau berikan keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Yang berusaha, yang berdagang, Tuhan Yesus, Kau berkati usaha perdagangan mereka ya Tuhan. Sehingga berkat daripada Kau tercurah atas mereka. Ibu-ibu Tuhan, para istri Bapak diberkati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang kuliah, yang sekolah Tuhan, yang bekerja juga Tuhan. Bapa, berkat daripada Engkau tercurah atas mereka. Kau jagai Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau jagai kesehatan mereka, Kau berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang sakit ya Bapa. Umat-Mu yang butuh pertolongan ya Tuhan. Umat-Mu yang butuh jalan keluar ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan oleh bilu darah Tuhan Yesus, oleh tangan-Mu yang kuat ya Bapa, memberkati mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Roh Kudus turun atas mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di setengah situasi pandemi ini. Biar Engkau melawat ya Tuhan, Engkau melawat ya Allah. Banyak jiwa-jiwa datang pada Engkau, berseru kepada Engkau, dan pertolongan Engkau tepat pada waktunya. Mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk seluruh dunia Tuhan. Biarlah juga Tuhan Kau melawat ya Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Pemerintahan negara kami dari Presiden, Wakil Presiden sampai Tuhan staf seluruh ke daerah ya Bapa. Hikmat Allah turun mereka sehingga mereka dapat memimpin dengan baik ya Tuhan. Dengan hikmat daripada Engkau, berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa kami ada di tangan Engkau. Saatnya kami akan berpisah satu sama lainnya. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dalam cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan hiburan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.